Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Jahil ini terkenal sangat pelit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas. Karena seringnya meminjam keledai, Abu Nawas sampai berkata, "Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu, anggap saja sebagai hadiah dariku." Mendengar itu Abu Jahil pun tertawa. "Ngapain aku harus memiliki keledai? Aku hanya mengambilnya ketika perlu. Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya," balas Abu Jahil. Begitulah sifat Abu Jahil. Saking pelitnya, ia bahkan tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Ia pun lalu meminta nasihat dari Abu Nawas. "Tolonglah Abu, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh?" ucap Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri. Hilangkanlah sifat pelit dan bakhilmu. Insya Allah penyakitnya bisa hilang," tutur Abu Nawas. "Baiklah Abu, saya bernazar kalau saya sembuh, saya akan mentraktir kawan-kawan kita," balas Abu Jahil. Tidak berselang lama, akhirnya Abu Jahil sembuh dari penyakitnya. Ia pun kemudian menemui Abu Nawas. "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, dan saya berniat akan melaksanakan nazarku." "Mari Abu Nawas, kita undang kawan-kawan kita untuk makan-makan di rumahku," ajak Abu Jahil. Kemudian dengan ditemani Abu Nawas, Abu Jahil mengelilingi seluruh pelosok kampung untuk mengundang kawan-kawannya. Setelah malam tiba, kawan-kawannya sempat ragu untuk datang, sebab mereka tahu Abu Jahil orangnya sangat pelit. Namun Abu Nawas meyakinkan mereka kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktirnya makan. "Kenapa kau begitu yakin Abu Nawas? Kamu kan tahu sendiri dia pelitnya minta ampun," tanya salah satu dari mereka. "Karena ini adalah nazar yang dia ucapkan sewaktu sakit," jawab Abu Nawas. Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, mereka melihat berbagai macam hidangan lezat sudah tersedia di meja makan. Ada ayam kalkun, ada daging sapi, dan masakan daging puyuh kesukaan Abu Nawas. Mereka lalu dipersilahkan masuk oleh pelayannya Abu Jahil dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. "Kamu benar Abu Nawas, ternyata Abu Jahil sudah berubah," celetuk salah satu kawannya. Abu Nawas sepertinya sudah tidak sabar ingin segera menyantap hidangan di depannya. Namun si pelayan mengatakan supaya menunggu kedatangan Abu Jahil. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil. Ia segera duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika Abu Jahil mencicipi masakan daging sapi, ia langsung berteriak, "Hei pelayan, kamu bodoh ya? Kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan segera mengambil daging sapi dan membawanya masuk. Kemudian Abu Jahil mencicipi ayam kalkun. Ia pun kembali berteriak, "Hai pelayan, kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap? Rasanya kan jadi tidak enak. Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun dan membawanya masuk. Begitulah seterusnya. Satu persatu hidangannya lenyap dari meja makan. Abu Nawas dan kawan-kawan merasa kecewa karena dipermainkan oleh Abu Jahil. "Oh, jadi begini caramu Abu Jahil," pikir Abu Nawas.
Kini yang di meja tinggal tersisa satu hidangan, yaitu hidangan daging burung puyuh, di mana itu adalah makanan kesukaan Abu Nawas. Ketika Abu Jahil hendak mencicipinya, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Hei Abu Jahil, apa kau tidak tahu daging puyuh kalau dimakan suka bergerak-gerak? Saya khawatir mengandung racun." Mendengar itu Abu Jahil jadi merinding. "Masa sih Abu Nawas? Kamu jangan mengada-ada," ucap Abu Jahil. "Silahkan coba sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil jadi ragu untuk mencicipi masakan daging burung puyuh. Ia pun menyuruh Abu Nawas untuk melakukannya. "Coba Abu Nawas, aku ingin lihat apakah perkataanmu benar. Coba kau makan daging puyuh itu," pinta Abu Jahil. "Baik, aku akan membuktikannya," timpal Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengajak kawan-kawannya untuk bersama menyantap hidangan daging burung puyuh. Tidak terasa masakan daging puyuh di meja sudah habis tak tersisa. Sementara Abu Jahil hanya melongo melihat itu. "Hei Abu Nawas, kau bilang daging puyuhnya bergerak-gerak. Mana buktinya? Kamu membohongiku ya?" kata Abu Jahil emosi. "Hei Abu Jahil, coba kau perhatikan mulutku. Bukankah dia bergerak-gerak saat aku kunyah?" balas Abu Nawas sambil menunjukkan mulutnya. "Kalau itu sih semua makanan juga bergerak-gerak saat dikunyah. Yang aku maksud, tadi kau bilang daging burung puyuhnya bisa bergerak sendiri," tanya Abu Jahil penasaran. "Yang bilang bisa bergerak sendiri siapa Abu Jahil? Aku kan tadi bilang daging puyuh kalau dimakan bisa bergerak-gerak," ujar Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawan pulang dengan keadaan perut kenyang. Sementara Abu Jahil merasa rugi karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalau orang pelit harus disiasati biar kapok." Mereka pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja tampak duduk termenung memikirkan sesuatu yang mengganjal hatinya. Kemudian penasehat istana menghampiri dan bertanya, "Paduka yang mulia, apa yang sedang Paduka pikirkan? Kenapa Paduka terlihat murung?" Baginda Raja membalas, "Aku sedang memikirkan tentang keadilan Allah." Perkataan Baginda Raja sempat membuat penasehat istana terkejut. "Memangnya kenapa Paduka? Keadilan macam apa yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Aku tidak habis pikir, kenapa sih Allah menciptakan neraka?" kata Baginda Raja. "Loh, kenapa bingung? Bukankah Paduka sudah tahu kalau neraka untuk menghukum orang-orang yang berdosa?" jelas penasehat istana. "Kalau itu saya sudah tahu. Tapi bukankah Allah sendiri yang menciptakan manusia, memberinya kenikmatan dan rezeki, merawat seluruh manusia, tapi pada akhirnya ada yang dimasukkan ke dalam neraka? Ibaratnya manusia menciptakan berbagai patung, tapi setelah patung-patungnya jadi, kenapa malah ada beberapa yang dihancurkan?" tutur Baginda Raja. "Itu kan kehendak Allah Paduka yang mulia. Allah berhak atas apa yang Allah perbuat. Kita sebagai manusia tidak berhak menilai salah atau tidak," timpal penasehat istana. "Jawabanmu sama sekali tak memuaskanku," ketus Baginda Raja. Karena didorong rasa penasaran, lalu Baginda Raja mengundang seluruh ulama yang ada di kota Baghdad. Akan tetapi ketika soal itu ditanyakan kepada mereka, tidak ada satupun jawaban yang membuat Baginda Raja puas. Di saat itulah datang Abu Nawas ke istana. Kala itu Abu Nawas hendak menyampaikan tentang keluhan warga mengenai naiknya beban pajak. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku akan menurunkan pajak untuk mereka. Tapi ada syaratnya.
kau harus memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaanku ini." "Baik yang mulia, apa pertanyaan Paduka?" tanya Abu Nawas. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menciptakan neraka? Kalau jawabanmu untuk menghukum manusia yang berdosa, kenapa pula Allah menciptakan manusia yang berdosa? Bukankah manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah? Kemudian Allah merawat mereka dengan memberinya rizki dan kenikmatan. Tapi kenapa pada akhirnya ada sebagian yang dimasukkan ke dalam neraka? Tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama kemudian ia menemukan jawaban yang tepat. "Wahai Paduka Raja, untuk menjawab pertanyaan ini, Paduka harus bersedia menjadi seorang petani," kata Abu Nawas. "Baik, aku bersedia, asalkan jawabanmu bisa memuaskanku. Tapi ingat, kalau kau hanya ingin mengerjaiku, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepadamu," ancam Baginda Raja. "Tidak yang mulia, hamba tidak ada maksud demikian," balas Abu Nawas. Maka pada hari pertama, Baginda Raja mulai bercocok tanam. Setiap hari ia merawat dan menyirami agar tanamannya cepat tumbuh besar. Seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya untuk memanen. "Apa selanjutnya Abu Nawas? Tanaman-tanaman ini sudah waktunya dipanen," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka panen dan kumpulkan hasil panennya di sebuah gudang," balas Abu Nawas. Setelah melakukan apa yang dikatakan Abu Nawas, Baginda Raja kembali bertanya, "Lalu apalagi Abu Nawas?" Abu Nawas balik bertanya, "Apakah Paduka sudah yakin semua tanaman yang dikelola Paduka sudah dipanen semuanya?" Baginda Raja membalas, "Tidak semuanya dong Abu Nawas. Hanya hasil panen yang bagus-bagus saja yang aku kumpulkan. Adapun yang jelek aku tinggalkan," jawab Baginda Raja. Nah, begitu pula dengan Allah. Allah hanya mengumpulkan manusia-manusia yang baik saja, dan yang tidak baik dibuang ke dalam neraka. Karena neraka diciptakan untuk manusia-manusia yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Memang pada mulanya Allah menciptakan seluruh manusia dengan penciptaan yang sempurna. Kemudian Allah merawat dan memberinya rizki. Tapi ada saja manusia yang memilih berbuat kejelekan, sehingga Allah menempatkannya di neraka. Seperti halnya dengan hasil panen Paduka Raja, yang baik diambil dan yang jelek dibuang, tutur Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun merasa puas. "Oh iya Paduka yang mulia, selama Paduka bercocok tanam, apakah Paduka merasakan letih?" tanya Abu Nawas. "Itu tentu saja Abu Nawas, hampir seluruh badanku terasa pegal, dan setiap hari aku bersusah payah merawat dan memeliharanya," jawab Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, itulah yang dirasakan rakyat Paduka, tapi Paduka dengan tega menaikkan beban pajak mereka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, mulai sekarang pajak tidak akan dinaikkan," balas Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Dua permasalahan bisa ia selesaikan hanya dengan satu jawaban. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tuan tanah yang sangat sombong dengan kepandaiannya. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling pandai di seluruh negeri. Dia tidak menyukai jika ada orang lain yang menyaingi kepandaiannya. Tak tanggung-tanggung, apabila ia mendengar ada orang yang dikenal pandai, tuan tanah ini langsung mendatanginya untuk mengajaknya berdebat. Pada suatu hari, Abu Nawas yang masih kecil dibawa tetangganya ke rumah tuan tanah tersebut. Setibanya di sana, tetangganya itu berkata, "Wahai tuan, anak kecil ini punya kelebihan. Aku tak pernah melihat anak sepandai ini.
dia dapat menjawab apa saja. Mendengar hal ini, Tuan Tanah merasa tidak terima, apalagi kepandaiannya sampai dibanding-bandingkan dengan anak kecil. Sambil menatap sinis ke arah Abu Nawas, Tuan Tanah itu berkata, "Anak sekecil itu dia tahu apa? Dia tidak tampak seperti anak pandai." Tetangga Abu Nawas membalas, "Cobalah, berilah dia beberapa pertanyaan." Kemudian Tuan Tanah tersebut memberi Abu Nawas pertanyaan, dari mulai pertanyaan yang mudah sampai pertanyaan yang susah. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Mengetahui kecerdasan pada diri Abu Nawas membuat si Tuan Tanah semakin jengkel. Ia pun akhirnya berkata, "Hei, kau anak kecil, ketahuilah, semakin pandai seseorang semasa kecil, maka akan semakin dungu nantinya di saat dewasa." Abu Nawas yang masih kecil dan polos membalas perkataan si Tuan Tanah. "Berarti waktu Tuan masih kecil, pasti Tuan lebih pandai dariku." Sontak si Tuan Tanah menjadi emosi mendengarnya. Ia pun menyuruh Abu Nawas dan tetangganya untuk segera meninggalkan rumahnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur dia langsung mendapatkan siksa?" tanya salah satu kawannya. "Benar, orang tersebut langsung mendapatkan siksa," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. "Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. "Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan," batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. "Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang," ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami, biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi sudah aku bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui.
bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya beda-beda, tidak mungkin bergabung menjadi satu, terang Abu Nawas. Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, balas si pemuda. Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu? Dan dalam tidurmu, kamu memimpikan sesuatu? Tanya Abu Nawas. Iya, saya pernah. Memangnya kenapa? Jawab si pemuda. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa. Saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu ketika melihatmu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Yang kamu lihat, mereka terlihat begitu tenang. Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui, di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak ilmu agama. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias, anak-anak didiknya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam tapi juga pintar. Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. Tuan Guru, boleh saya bertanya? Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan? Ucap Abu Nawas. Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad? Tanya mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini jadi sorotan murid-murid yang lain. Kalian kenapa bertanya seperti itu? Tanya balik Abu Nawas. Dia kan murid baru Tuan Guru. Sedangkan kami sudah lama kami jadi murid Tuan Guru, balas mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah paham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian, tutur Abu Nawas. Sayembara apa Tuan Guru? Sahut murid-muridnya penasaran. Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya berikan sorban yang indah, kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya.
"Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini, saya ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan satu butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi saya hanya punya 2 butir kurma, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah saya satunya untuk bekal kamu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya 1 saja," pinta Abu Nawas. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan saya harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing dari mereka membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastilah aku yang menang, sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid lainnya. Tidak berapa lama, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini menertawakannya. "Kurma jelek begitu dibawa kemari, udah gitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu, ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya," ujar Abu Nawas. "Siapa pemenangnya Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemari, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tak ada satupun di antara kalian yang mau memberikannya, kecuali Ahmad. Memang buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa,
Tapi karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian, terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung. Akan tetapi menjelang akhir kehidupannya, dia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa selalu membantu masyarakat manakala ada yang membutuhkan dirinya. Perubahan sikapnya ini membuat masyarakat menjadi segan dan menghormatinya. Namun, kebaikan Abu Nawas yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan tongkrongannya dulu. Diceritakan Abu Nawas mempunyai hewan peliharaan. Di samping memelihara keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing, di mana kambing tersebut sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas niatan untuk menyembelihnya. Ia lebih suka menjadikan kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas. Karena kebetulan kambingnya ditaruh di samping rumah dengan diikat seutas tali. Abu Nawas segera menyambut hangat kedatangan kawan-kawannya itu. Setelah ngobrol kesana kemari, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan juga sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu," usul kawan lainnya. "Iya, saya setuju. Dagingnya pasti lezat dan enak," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambing saya tidak begitu gemuk, belum terlalu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati jika harus disembelih. Bahkan saat ia membeli kambing tersebut di pasar, tidak ada sekalipun niatan untuk menyembelihnya. Abu Nawas hanya menginginkannya untuk dirawat. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Iya Abu Nawas, besok akan kiamat. Lebih baik kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lain. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang seperti memaksa. "Baiklah, besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. "Nah, begitu dong Abu Nawas, kamu memang sahabat sejati," sahut kawan-kawannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan. Mereka segera melepas baju dan berenang di tepian pantai. Saat mereka sedang asik berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya mereka. "Tadi waktu kesini aku lupa bawa kayu bakar. Sebagai gantinya aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami harus pulang dengan keadaan telanjang?" ucap mereka sewot.
Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju. Karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan? Timbal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah acara makan-makan selesai, terpaksa mereka harus pulang dengan keadaan telanjang. Di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejadannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Tanpa basa-basi, laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama, kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai pemuda, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda kembali. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," ujar Abu Nawas. Pemuda itu membalas, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terjun ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas duka yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau." "Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda. "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencapik-capik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni. Selamanya kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia.
sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya, karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi. Maka dari itu, bertobatlah wahai pemuda, Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasehati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Kisah selanjutnya. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. Hei Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya, titah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan? Jawab Abu Nawas penuh hormat. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan saya hukum, kata Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari cara bicaranya, jelas sudah betapa Baginda sedang kesal dengan Abu Nawas. Baiklah tuanku, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk perintah yang satu ini, hamba mohon waktu seminggu, pinta Abu Nawas. Baik, aku kasih kamu waktu seminggu, ucap Baginda Raja. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa Raja sangat marah kepadanya. Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil agar dapat menghukum dirinya. Mana ada harimau berjenggot, batin Abu Nawas dalam hati. Ini perkara serius, kali ini aku harus berhati-hati, pikir Abu Nawas gelisah. Namanya saja Abu Nawas, meski dalam keadaan terdesak, ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun sudah siap. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi sebentar. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja." "Siapa tamu yang akan datang ke sini?" tanya istrinya. "Seseorang yang berjenggot," jawab Abu Nawas. "Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang mengetuk pintu, suruh tamunya masuk ke kandang itu," pesan Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat. Singkat cerita, Abu Nawas lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. "Tumben kamu sholat di sini Abu Nawas?" tanya penghulu kerajaan. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bisa bertemu dengannya. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. "Begini Tuan Penghulu, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Tadi malam saya ribut dengan istri saya Tuan Penghulu. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," kata Abu Nawas berpura-pura. Pucuk dicinta ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini saja, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai.
"Wahai sahabatku Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu itu?" tanya si penghulu. Abu Nawas menjawab, "Silahkan Tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan." Maka pergilah si penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Maka keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut si penghulu. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku saja. Kamu dapat hidup senang dan bisa membeli apapun yang Dinda inginkan. Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya bertengkar terus." Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan si penghulu itu. Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya. Sementara tuan penghulu terlihat gelingsatan mendengar ketukan pintu tersebut. "Kemana aku harus bersembunyi?" tanya si tuan penghulu kepada istri Abu Nawas. Sesuai dengan pesan Abu Nawas, sang istri menyuruh tuan penghulu bersembunyi di dalam kandang macan. "Tuan penghulu, silahkan Tuan bersembunyi di dalam kandang itu," ujar istrinya Abu Nawas, sembari menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. "Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Tidak ada apa-apa wahai suamiku," jawab istrinya. "Lalu apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas kembali. Dilihatnya penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Kemudian Abu Nawas segera menutupi kandang itu dengan kain putihnya. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas memanggil 8 orang prajurit kerajaan dan menyuruhnya memikul kandang tersebut untuk dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. Abu Nawas berhasil menangkap harimau berjenggot. Tapi sayang, mereka tak bisa melihatnya karena kandang tersebut ditutupi kain putih. Para penduduk lalu berinisiatif ikut mengiring para prajurit yang sedang memikul kandang, sehingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Raja. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" Abu Nawas menjawab, "Dengan berkat usaha dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil Paduka Yang Mulia. Silahkan Baginda lihat sendiri, harimaunya ada di dalam kandang itu." Karena merasa penasaran, maka Baginda Raja membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi Baginda Raja menjadi kaget karena yang ada di dalam kandang bukanlah seekor harimau, melainkan penghulu kerajaan. Begitu juga dengan para penduduk, mereka kaget bukan kepalang. Abu Nawas bisa-bisanya memasukkan penghulu kerajaan ke dalam kandang. Baginda mencoba melihat muka si penghulu dari dekat, namun penghulu itu memalingkan mukanya dengan menahan malu dan takut. Baginda masih belum mengerti dengan hal ini. Ia pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ini maksudnya apa Abu Nawas?" "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot," jawab Abu Nawas. Baginda Raja semakin bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan disebutnya sebagai harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas langsung menjelaskan, "Begini Paduka Yang Mulia, ketika saya sedang keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya saya sudah membuat perangkap sehingga harimau itu bisa tertangkap dan masuk ke kandang." Bukan main murkanya Baginda Raja kepada penghulu itu.
Sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang dan diarak keliling pasar agar diketahui oleh seluruh penduduk betapa aibnya orang yang berkhianat. Kisah selanjutnya. Sebagaimana pertemuan, pastilah ada perpisahan. Dan sebagaimana manusia hidup, pastilah akan merasakan mati pada waktunya. Begitu juga dengan Ka'bah. Sebagaimana ia dibangun, pasti akhirnya akan dihancurkan juga. Menjelang kiamat nanti dan sebelum tiupan sangkakala pertama dibunyikan, ada seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Dan sejak saat itu, Ka'bah tidak akan pernah lagi diperbaiki selamanya. Nabi Muhammad SAW berkata, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada kisah tentang Nabi Isa yang berperang melawan Dajjal. Beliau juga melewati peristiwa keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Setelah kaum Ya'juj dan Ma'juj binasa, seluruh umat manusia menjadi muslim serta berkelakuan baik. Tidak ada kejahatan, semuanya hidup damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Di suatu hari, Allah akan mewafatkan Nabi Isa. Maka bumi perlahan-lahan mulai kacau, dan orang-orang ketika itu mulai kembali berbuat kerusakan dan mendustakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu munculnya hewan bernama Dabah. Hewan ini muncul dari dalam perut bumi dan bisa berbicara layaknya manusia dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Ibnu Abbas pernah berkata, Dabah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu, yang memiliki semua warna dan memiliki kaki di tubuhnya. Bentuk Dabah sangat menyeramkan dan bertanduk. Di antara kedua tanduknya ada suatu jarak yang cukup untuk diduduki orang. Makhluk ini punya postur tubuh yang sangat besar. Ibnu Zubair meriwayatkan, telinga Dabah seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk kijang, panggulnya seperti panggul kucing, kakinya seperti kaki unta, ekornya seperti ekor kambing, dan di antara sendi-sendinya berjarak 5 meter. Dabah akan bertugas menandai orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Dijelaskan bahwa ketika Dabah baru keluar, ia akan menjerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Kemudian ia menghadap ke timur dan barat lalu mengaum. Suaranya yang keras terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang kafir yang mendengar akan berlarian karena takut. Sementara orang-orang mukmin akan mengetahui bahwa yang bersuara keras itu adalah Dabah, dan mereka tetap di tempatnya tanpa mengalami ketakutan apapun. Dabah ini nantinya akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ia akan memukul orang kafir dengan tongkatnya yang membuat mereka menjadi hitam legam. Lalu akan mengusap wajah orang beriman dengan cincin Nabi Sulaiman yang membuat wajah mereka terlihat cerah. Kala itu, ketika mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Setelah kemunculan Dabah, Allah menurunkan tanda kiamat berikutnya, yaitu terjadinya gempa di mana-mana secara berkelanjutan. Kemudian akan muncul api dari kawah Aden yang sekarang berada di Yaman Utara. Dan sebelum terjadinya matahari terbit dari barat, Allah akan terlebih dahulu menghembuskan angin yang mematikan seluruh manusia beriman. Kemudian bumi hanya akan menyisakan manusia kafir yang sudah tidak lagi mempercayai Allah. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi sepi. Tidak ada satupun orang yang beribadah, bahkan sama sekali tidak ada yang peduli. Dan ketika kondisi ini terjadi, maka datanglah satu orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Orang ini mendapat julukan Dzus Suwaikotain.
Dialah orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Ia berasal dari negeri Ethiopia. Artinya orang ini adalah orang yang bangsa kulit hitam, yang memiliki fisik berbadan kecil dan kurus. Zulzuwaikotain memiliki kaki agak bengkok dan punya betis. Ia akan datang membawa sekop dan linggis ke Ka'bah. Ia lalu menghancurkan Ka'bah dengan mencabut batangnya satu persatu hingga rata. Sebagian para ulama mengatakan alasan dia menghancurkan Ka'bah karena ketika itu tersebar rumor bahwa ada harta yang tersimpan di bawah Ka'bah. Ketika peristiwa pengerusakan Ka'bah terjadi, orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli karena mereka adalah orang-orang kafir. Setelah Ka'bah hancur dan rata dengan tanah, barulah peristiwa kiamat terjadi, yaitu munculnya matahari dari barat. Pada hari itu, semua alam semesta hancur berkeping-keping. Seluruh makhluk hidup, baik manusia atau golongan jin, baik hewan ataupun tumbuhan, akan binasa pada saat itu. Begitu juga dengan para malaikat. Hanya satu yang masih hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Allah akan membiarkan alam semesta kosong dalam kurun waktu 40. Tidak ada yang tahu pasti apakah maksud daripada 40. Apakah 40 hari, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Karena Rasulullah hanya mengatakan 40. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Abu Lahab adalah paman Nabi sekaligus tokoh kafir Quraisy yang sangat memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Dia telah berulang kali mencoba membunuh Rasulullah, akan tetapi usahanya selalu mengalami kegagalan. Itu dikarenakan Allah senantiasa menjaga Rasulullah dari segala keburukan yang akan menimpanya. Pernah pada suatu ketika Rasulullah mengumpulkan semua kerabatnya dari suku Quraisy, termasuk Abu Lahab yang notabene adalah paman Rasulullah. Kemudian beliau memberi nasihat kepada mereka agar menyelamatkan diri dari beratnya siksa api neraka, yaitu dengan cara mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah menyampaikan itu, seluruh kerabatnya pun membubarkan diri, tapi tidak dengan Abu Lahab. Dia justru menghampiri Rasulullah dan memaki-makinya dengan perkataan kasar. "Celaka engkau Muhammad, cuma untuk inikah kau mengumpulkan kami?" Akibat perkataannya tersebut, turunlah ayat Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Abu Lahab sendiri termasuk orang yang dinyatakan masuk ke dalam neraka. Begitu pula dengan istrinya. Akan tetapi, meskipun demikian, Abu Lahab mendapat keringanan siksa neraka. Lalu, apa penyebabnya? Padahal Abu Lahab adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah, bahkan telah berulang kali mencoba untuk membunuhnya. Ternyata hal ini dikarenakan ia bersukacita atas kelahiran Rasulullah. Kisah ini bermula budaknya yang bernama Suwaibah memberitahu kepada Abu Lahab bahwa keponakannya yang bernama Muhammad telah lahir ke dunia. Mendengar kabar tersebut, Abu Lahab pun sangat bahagia. Ia melompat-lompat kegirangan seraya meneriakkan pujian-pujian di sepanjang jalan. Bahkan saking gembiranya, ia mengundang semua orang untuk makan-makan di rumahnya. Dan itu ia lakukan sebagai bentuk rasa bahagia atas kelahiran keponakannya, yaitu Rasulullah. Tak berhenti sampai di situ, ia juga memerdekakan budaknya yang telah memberitahu kabar tersebut. Di hadapan orang-orang, Abu Lahab berkata kepada budaknya, "Wahai Suwaibah, sebagai tanda syukurku atas kelahiran keponakanku, maka mulai saat ini engkau menjadi orang yang merdeka." Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, di mana merupakan hari kelahiran Rasulullah. Dan atas perbuatannya inilah Allah meringankan siksa Abu Lahab di neraka di setiap hari Senin.
Mari coba kita renungkan. Abu Lahab saja, tokoh kafir Quraisy yang dinyatakan masuk neraka, diberikan keringanan siksa di neraka karena ia bahagia atas kelahiran Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang merayakan Maulid Nabi bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena mengharapkan syafaatnya? Sangat aneh bila ada orang Islam yang menganggap perayaan Maulid Nabi itu bid'ah dan sesat. Padahal memuliakan kelahiran Rasulullah adalah suatu keharusan. Bisa dengan cara memanjatkan doa syukur, apalagi kalau dengan cara membaca berjanji ataupun tiba. Allah sendiri dalam sebuah hadis qudsi berfirman, "Bila bukan karenamu ya Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini dan seisinya." Jadi, adanya penciptaan langit dan bumi, adanya kita dilahirkan ke dunia, itu semata-mata Allah lakukan karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.